Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, ringkasan Sahih Al-Bukhari oleh Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lanjutan kitab ini, perlu sedikit untuk kita mengingatkan tentang apa yang kita sekarang dapati dari bulan Dzulhijjah. Ya, kita sudah memasuki hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Rasul SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadil ayyamil ashr." Tidak ada hari yang amal saleh lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sekali lagi, kita sudah memasuki salah satu musim akhirat, ladang-ladang pahala, hari yang paling mulia di atas muka bumi ini. Bahkan, kata para ulama, kalau dibandingkan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 awal bulan Dzulhijjah dari sisi siang harinya itu lebih mulia. Kalau 10 terakhir Ramadan itu yang paling mulia 10 malamnya. Ini untuk menjamakkan di antara dalil-dalil tentang keutamaan 10 hari tersebut. Ya, sekali lagi, 10 awal Dzulhijjah ini adalah hari yang paling mulia dibandingkan semua hari-hari yang ada. Oleh karena itulah, seorang muslim muslimah wajib untuk memahami akan hal ini dan menyikapinya dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Baik, yang pertama yang wajib terlebih dahulu, yang lebih didahulukan. Ketika kita misalnya sholat 5 waktu, kita jiwai, ini pahalanya insya Allah lebih banyak dibandingkan hari-hari selainnya. Setelah kita melaksanakan yang wajib, jangan lupa pula yang mustahab, yang sunnah-sunnah.
entah dengan banyak berzikir, entah membaca Al-Quran, atau puasa sunnah, sholat sunnah. Demikian pula di antara amal soleh yang insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya, yaitu dengan thalabul ilmi. Belajar ilmu agama, mendatangi majelis al-ilmu yang dibacakan di dalamnya qala Allah, qala Rasul SAW. Insya Allah pahala dilipat gandakan. Intinya, ini sekedar mengingatkan kita sudah memasuki hari-hari yang paling mulia, yang hendaklah seorang muslim muslimah memperbanyak amal soleh, baik yang wajib ataupun yang mustahab. Yang penting ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita untuk kita senantiasa beramal soleh, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sekedar muqaddimah, sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita lanjutkan kajian ringkasan kitab Sahih Bukhari. Kita masih dalam pembahasan Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Bab tentang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bab atau fasal qaulin Nabi SAW, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Bab tentang sabda Nabi, sungguh kalian wahai umat Islam akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Ini waqi' laisa lahu min dafi'. Ini fakta yang ada di lapangan. Bahwasanya banyak dari kaum muslimin, mereka berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengikuti jejak orang-orang selain dari kaum muslimin, atau jejak orang-orang sebelum mereka, yaitu dari orang-orang kafir. Ya, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha. Tidak akan tegak hari kiamat sampai umatku akan mengikuti ajaran orang-orang sebelumnya. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Faqila ya Rasulullah, kafaris warum, apakah orang-orang sebelum kaum muslimin yang dimaksud di sini adalah Persia dan Romawi? Faqala, maka Rasul menjawab, wa manin nas illa ulaik, tidaklah yang dimaksud mereka kecuali orang-orang tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sampaikan dari awal kewajiban setiap muslim muslimah dalam beragama ini, dalam mengarungi kehidupan yang fana ini, untuk mengikuti tuntunan Allah dan Rasul SAW. Ketika dia mengikrarkan dirinya sebagai muslim muslimah. Namanya muslim muslimah itu, kalau dibahas secara arti apa itu al-Islam? Al-Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa alihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkannya dalam ibadah, tunduk patuh kepada peraturan Allah, kepada hukum Allah, dan mengingkari, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Itu arti Islam yang sebenarnya. Maka seorang muslim wajib melaksanakan hal tadi. Ya, dengan mengesahkan Allah dalam ibadah, tunduk patuh kepada ajaran Allah. Ajaran Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang ditegaskan oleh Imam Bukhari. Kewajiban setiap kita berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, dan seterusnya. Namun kata Rasul di sini sangat disayangkan, akan ada di antara umat beliau yang tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, malah mengikuti ajaran
orang-orang kafir, ya terutama tadi dari Yahudi, Nasara, ataupun dari Parsia dan Romawi. Ini untuk bahan introspeksi bagi kita. Apakah kita yang mengaku Muslim ini mengikuti ajaran Allah dan Rasul atau mengikuti ajaran Yahudi dan An-Nasara? Kadang sebagian orang nggak kerasa kalau dia mengikuti ajaran orang kafir. Ya, statusnya Muslim, statusnya Muslimah. Namun akidahnya kadang ikut akidah Yahudi dan Nasara. Contohnya apa? Kata para ulama, kita setiap hari diperintah oleh Allah untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Dalam An-Nisa ayat 69, Allah tafsirkan. Siapa yang Allah berikan nikmat tersebut? Allah mengatakan, wa may yuti'illahu war rasulah faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Di antaranya para anbiya, para nabi, para siddiqin, Abu Bakar Siddiq, wasyuhada, ya Umar bin Khattab di antaranya, kemudian as-salihin. Maka jalan yang lurus, jalannya Rasul dan jalannya para sahabat ar-Rasul. Kemudian kita memohon kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang yang dimurkai, kata Rasul, al-Yahud, yaitu orang Yahudi. Waladhalin, yang sesat, yaitu orang An-Nasara. Kita tiap hari, setiap sholat, entah yang wajib maupun yang mustahab, minta agar kita dijauhkan dari jalannya Yahudi dan Nasara. Tapi kenyataannya ada sebagian kaum muslimin mengikuti jejak orang Yahudi tanpa mereka sadari. Mengikuti jejak Nasara tanpa mereka pahami. Apa di antaranya? Contohnya, kata Rasul SAW, la tutruni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam. Kata Rasul, jangan kalian berlebih-lebihan menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa. Orang Nasara menuhankan Nabi Isa. Apakah ada di antara umat Islam yang menuhankan Nabi Muhammad SAW? Kalau ditanya ya kepada antum, apa ada enggak? Hah? Ada enggak yang menuhankan Nabi Muhammad SAW di antara umat Islam? Hah? Banyak. Ya, bukan hanya ada. Banyak. Tanpa mereka sadari. Apa contohnya? Dia itu di antaranya pujian-pujian, qasidah-qasidah, syair-syair yang berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang banyak dipakai oleh sebagian kaum muslimin. Mereka misalnya di kesempatan tertentu, hari tertentu, mereka membaca beberapa bait di antaranya, ya akramal khalqi maliman aludu bi siwaka inda hululil hadisil amami. Wahai Muhammad, makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Ini sekali lagi bentuk menuhankan Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah Nabi Muhammad yang bisa menyelamatkan mereka dari musibah. Padahal Allah berfirman, wa iyam saskallah bidhurin fala kashifa illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Yang bisa menyelamatkan manusia dari musibah hanyalah Allah. Kok mereka malah minta tolong kepada Nabi Muhammad? Ini namanya menyekutukan Allah dalam ibadah. Ini namanya menuhankan Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi, mereka mengatakan juga dalam lanjutan bait puisi tadi, wa min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmullahi wal qalam. Di antara kedermawananmu Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat. Dunia akhirat bukan milik Nabi Muhammad, milik Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka berlebih-lebihan mengatakan termasuk kedermawanan Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat. Sedangkan Allah mengatakan wa innalana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kamilah dunia dan akhirat. Kemudian mereka lagi tambahkan dengan kata-kata wa min ulumika ilmullahi wal qalam. Di antara ilmu wahai Nabi Muhammad
ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz, ilmu yang gaib. Padahal Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Tapi mereka meyakini Nabi Muhammad juga tahu yang gaib. Ini bentuk menuhankan Nabi Muhammad SAW. Demikian pula dalam pujian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, aghithna." Ya Rasulullah, tolonglah kami. Padahal Rasul sendiri istighatha, minta tolong kepada Allah. Ittastaghithuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian beristighatha, minta tolong kepada Rabb kalian. Ini contoh menuhankan Nabi Muhammad SAW yang merupakan bentuk menyerupai orang-orang An-Nasara. Ya, demikian pula dengan orang Yahudi. Ya, mereka kebiasaannya melecehkan para anbiya. Kalau tadi Nasara, mereka menuhankan berlebih-lebihan dalam memuji para nabi. Lawannya Yahudi melecehkan para nabi. Apakah ada di antara manusia yang mengaku muslim melecehkan Nabi Muhammad SAW? Banyak. Ya, contohnya mereka mengatakan Nabi Muhammad itu tidak dijamin masuk surga. Ya, ini ada ungkapan dari sebagian orang, Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Padahal surat terpendek dalam Al-Quran berbunyi, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami memberikan kepada Nabi Muhammad Al-Kautsar, yaitu sungai di surga. Tapi ada bahkan tokoh agama yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Ini bentuk menyerupai orang Yahudi, melecehkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan juga ada yang menggambarkan Nabi Muhammad kecilnya itu kayak anak-anak kampung, nyolong mangga dan seterusnya, mencuri mangga dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada di antara kaum muslimin, bahkan sekali lagi tokoh agama. Ini kelakuan orang Yahudi, membunuh para nabi. Ada yang menyerupai dari kaum muslimin. Demikian pula yang menyerupai orang-orang An-Nasara. Maka sungguh benar sabda Rasul, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian umat Islam akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Ini bentuk larangan dari Rasul. Bentuk Rasul mencela orang-orang yang menyerupai orang-orang kafir tersebut. Di antaranya juga Rasul mengatakan, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Di antara kaum muslimin ada enggak yang mengikuti jejak Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan para orang-orang soleh, tokoh agama mereka sebagai masjid? Ada enggak? Banyak. Ini kelakuan orang Yahudi Nasara. Rasul yang memperingatkan, hati-hati, jangan ikut jejak mereka. Cuma sangat disayangkan, ini fakta yang ada di lapangan. Makanya kata para ulama, bagaimana mungkin kaum muslimin bisa menang dari Yahudi dan Nasara, dari orang-orang kafir, sedangkan mereka membebek, membeo, mengikuti jejak orang-orang kafir tersebut. Bahkan dalam masalah tadi akidah. Maka sekali lagi, salah satu kiat untuk meraih kemuliaan kejayaan kembali kepada tadi. Sebagaimana kata Imam Bukhari, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan semua ajaran yang menyelisih ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apalagi, ini lebih kental lagi kalau sudah nanti akhir tahun. Bagaimana kaum muslimin membebek mengikuti perayaan orang-orang kafir tersebut. Ini yang Rasul peringatkan. Ini bentuk larangan dari Rasulullah SAW untuk kita kaum muslimin punya jati diri sendiri, yaitu tadi mengikuti ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Ihdinas siratal mustaqim. Cuma sangat disayangkan tiap hari kita mohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Cuma masih saja mengikuti akidahnya Nasara, akidahnya Yahudi, meskipun sekali lagi tanpa disadari. Kemudian bab berikutnya, bab ar-rajam lil muhsan. Bab hukum rajam bagi orang yang menikah kemudian dia berzina.
Ar-rajam lil muhsan. Kita baca riwayatnya an Umar radhiyallahu anhu qala innallaha ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran. Wa anzala alaihil kitab. Dan Allah turunkan kepada beliau Alkitab Al-Quran. Fakana fima unzila ayatul rajam. Dan di antara yang diturunkan di dalam Al-Quran dahulu adalah ayat tentang rajam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kaitan pasal ini dengan bab, yaitu kewajiban kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya masalah hukum orang yang telah menikah lalu dia berzina. Apa hukumnya? Maka kembali kepada hukum Al-Quran, yaitu ayat rajam, yaitu dilempari dengan batu sampai orang itu meninggal dunia. Meskipun harus kita yakini yang berhak, yang berwenang menghukum adalah pemerintah kaum muslimin. Bukan asal menghukum begitu saja, atau sebagaimana sebagian orang menghukum pencuri atau apalah dengan hukum masalah sebagainya tanpa ada perintah dari pemimpin kaum muslimin. Ini menyelisih ajaran al-Islam. Intinya seorang muslimah wajib meyakini orang yang berzina dan statusnya sudah menikah harus dirajam. Tapi tentunya berzina ini tidak semudah yang dibayangkan. Kata para ulama harus mendatangkan 4 saksi. Dan semuanya wajib melihat, kalau istilah para ulama, timba masuk ke dalam sumur. Betul-betul melihat perbuatan zina tersebut. Bukan sekedar katanya, bukan sekedar lihat mereka berduaan. Tidak, harus betul-betul melihat perbuatan zina tersebut. Atau lewat pengakuan dari pelakunya sendiri. Adapun sekali lagi hanya katanya atau sekedar tuduhan, ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menghukum. Intinya dalam Islam ada hukum namanya hukum rajam. Ini bagi pezina yang sudah menikah. Adapun yang belum menikah, maka difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina laki dan perempuan, maka cambuklah 100 kali. Ini bagi yang belum menikah. Intinya kaum muslimin wajib kembali kepada hukum Al-Quran dan Sunnah dalam segala bidang. Baik dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Dan di antara ayat yang berkaitan dengan hal ini yaitu ayat rajam. Cuma ayatnya ini sudah tidak ada lafadznya dalam mushaf sekarang. Intinya ini pembahasan nasikh wal mansukh. Ayat yang dihapus dan menghapus. Jadi dalam Al-Quran ada yang namanya ayat yang dihapus dan yang menghapus. Allah mengatakan, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Tidaklah kami menghapus suatu ayat kecuali kami datangkan yang lebih baik atau yang serupa dengannya. Ini yang wajib juga kita yakini, ada namanya ayat yang dihapus. Nah, ini ada 3 kategori. Ada ayat yang dihapus lafaz dan hukumnya. Maka kita nggak tahu apa ayat itu. Ada yang dihapus lafadznya namun hukumnya masih berlaku. Itu contohnya di ayat rajam. Kalau kita buka dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nggak akan ketemu ayat rajam. Namun dulu zaman para sahabat, awal turunnya Al-Quran ada ayat itu. Bunyinya, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakalan minallah. Jadi dulu ada ayat yang berbunyi, laki-laki yang sudah menikah dan perempuan yang sudah menikah, apabila mereka berzina, maka rajamlah sebagai hukuman dari Allah.
Itu dulu ada ayat tersebut dalam Al-Quran. Cuma sekarang sudah dihapus lafadznya, tapi hukumnya masih berlaku. Itu yang namanya sekali lagi, ayat yang dihapus lafadznya, tapi hukumnya masih berlaku. Ada pula ayat yang tidak dihapus lafadznya, namun hukumnya yang sudah dihapus. Ini sekali lagi pembagian ayat yang dihapus di dalam Al-Quran. Di antaranya ayat masalah rajam. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Tadi kata Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, Allah mengutus Nabi dengan membawa kebenaran. Maka kalau kita mau kebenaran, ya mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Kebenaran ukurannya bukan mayoritas. Kebenaran ukurannya bukan apa kata adat istiadat. Namun kebenaran adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini prinsip seorang muslim muslimah. Kalau dia mau kebenaran, ini jalannya. Kalau dia mau menilai benar atau tidak, ikuti apa kata Rasulullah SAW. Timbang segala sesuatu dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah SAW. Ya, ucapan siapapun. Ucapan ustadz, ucapan kiai, para tokoh agama, pendapat siapapun, timbang dengan qala Rasulullah SAW. Kalau ada yang menyelisih sabda Rasul, pasti keliru. Siapapun yang mengucapkannya. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Idza khalafa qauli qaula Rasul, fadribu qauli ardul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, maka buang jauh-jauh ucapanku. Kemudian bab berikutnya, bab ajril hakim idza ijtahada fa asab au akhta'a. Bab pahala al-hakim, ya, entah ini seorang pemimpin atau seorang alim ulama, apabila beristihad lalu dia benar atau dia salah, berapa pahala mereka? Kita baca hadisnya. An Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul. Dari Amr bin al-As radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza hakamal hakim fashtahada thumma asaba falau ajra. Apabila seorang hakim atau seorang alim dia berijtihad kemudian dia benar, baginya 2 pahala. Wa idza hakama fashtahada thumma akhta falau ajr. Namun jika dia berijtihad lalu dia salah, baginya 1 pahala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita sudah sampaikan tadi, tolak ukuran kebenaran itu adalah sabda Rasul. Makanya tadi seorang hakim, entah al-qadhi di pengadilan syariat, atau seorang alim, seorang ustadz, itu ucapannya bisa salah. Makanya Rasul mengatakan, idza akhta'a, jika keliru. Makanya seorang muslimah sekali lagi harus punya prinsip. Pedoman kita dalam beragama itu ayat dan hadis. Ataupun dengan tambah ijma' atau dengan pemahaman para salaf. Itu namanya hujjah. Adapun ucapan fulan-fulan, meskipun dia sekelas ulama, bukan dalil. Ucapan ulama ditimbang dengan dalil. Rasul mengatakan tadi, apabila hakim, ya masuk hakim di sini pemimpin atau ulama, umara atau ulama beristihad lalu benar, lalu salah, maka di sini kita punya apa? Pemahaman seorang ulama ketika beristihad bisa salah. Kita katakan salah dari mana? Dari apa? Ya tadi sabda Rasulullah SAW. Contoh ya. Ada pendapat ulama mengatakan boleh seorang wanita menikah tanpa wali. Itu ada pendapat dari 4 mazhab ada. Ya, di antaranya mazhab Al-Hanafi. Punya pendapat demikian. Apakah dengan kita berdalilkan dia ulama, masa bisa salah? Kita katakan bisa. Rasul yang mengatakan.
idza istahada fa akhta. Apabila seorang hakim, seorang alim beristihad lalu dia salah, bisa. Siapa yang ngomong ulama nggak bisa salah? Bisa. Kiai, ustadz. Maka sekali lagi seorang muslim muslimah harus punya prinsip yang tidak bisa salah adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka timbang semua ucapan manusia bagaimanapun kedudukannya dengan qala Allah qala Rasulullah SAW. Meskipun kalau dia seorang ulama, betul-betul ulama ya, seperti Imam Abu Hanifah misalnya, ya beliau ketika keliru, beliau ada uzur. Ya di antaranya kata para ulama bisa jadi ketika beliau beristihad bahwasanya boleh bagi perempuan itu menikah tanpa wali, bisa jadi beliau belum mendengar sabda Rasul, la nikah illa bi wali, tidak sah nikah tanpa wali. Makanya hati-hati dengan orang-orang yang suka cari-cari keringanan ucapan para ulama. Ya, dia apa? Ingin untuk melampiaskan hawa nafsunya, cari pendapat-pendapat fikih yang cocok dengan hawa nafsunya. Bukan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, tidak. Mana yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka sekali lagi, yang pertama, ukuran kebenaran firman Allah, sabda Rasul SAW. Kemudian kata para ulama, apabila seorang hakim beristihad lalu salah, ini harus dipahami. Ini kalau betul-betul ulama. Ya, seorang alim yang mereka ya mungkin sudah puluhan tahun berkecimpung dengan ilmu. Luar biasa keilmuannya. Kemudian berusaha mencari kesimpulan hukum dari ayat, dari hadis. Kemudian keliru. Kalau keliru dapat pahala. Karena apa? Dia telah berusaha mencari kebenaran, ya, mempelajari ayat, mempelajari hadis, cuma salah menyimpulkan misalnya, maka dia dapat satu pahala. Tapi kalau ada orang yang jahil, ya, dia nggak punya background ilmu agama yang mumpuni, tapi ya, berani, lancang berfatwa, itu kata para ulama, kalau benar pun dia dapat dosa. Kalau apa? Benar pun dapat dosa, karena dia berkata tanpa ilmu. Wala takfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan engkau mengikuti apa yang tidak engkau memiliki pengetahuan tentangnya. Kayak main tebak-tebakan saja dia. Cuma apa? Sekali lagi, ini yang harus dipahami. Maka seorang yang beristihad, ini ada dua kategori. Dia seorang yang jahil namun nekat beristihad, nekat berfatwa, maka dapat dosa. Salah benar tetap dapat dosa. Kalau salah malah berlipat-lipat dosanya. Kata Rasulullah SAW, man da'a ilah huda kana lahu ajruhu. Barang siapa yang menyuruh kepada kebaikan, maka baginya pahalanya. Dan pahala orang yang mengikutinya. Namun kalau dia menyuruh kepada kesesatan, dia ngomong tanpa ilmu, tanpa dalil, maka dia dapat dosa dan dapat dosa orang yang mengikutinya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi, hati-hati dalam urusan agama, jangan asbun. Kalau memang tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Demikian pula dalam dunia maya, lebih parah lagi. Hati-hati, jangan asal posting, jangan asal komentar, jangan asal ngomong masalah urusan agama, kecuali dengan ahli ilmu, yaitu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Taib, bab yang terakhir dari kitab Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Man ra'a tarkan nakir minan nabi hujjatan la min ghairihi. Bab tentang orang yang tidak mengingkari apa yang didiamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari selain Nabi. Intinya di sini masalah as-sunnah at-takririyah. Kadang Rasul mengikrarkan, dalam artian tidak mengingkari perbuatan sebagian sahabat. Maka itu dinamakan sunnah takririyah. Yang wajib juga dipegangi oleh setiap muslimah. Ya, kalau kita definisikan apa itu arti hadis. Hadis adalah apa yang dinisbatkan kepada Nabi dari ucapan, dari perbuatan, dan dari takrir pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Contoh misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang bagaimana Bilal bin Rabah masuk surga, yaitu karena beliau apa? Salat 2 rakaat, salat sunnah apa? Al-wudu. Bilal yang pertama kali istilahnya mempelopori. Rasul mengikrarkan. Maka ini menjadi sunnah takririyah. Ini sekedar tambahan sebagian orang yang suka berbuat bid'ah, hal-hal yang baru dalam urusan agama berdalil. Itu Bilal kan juga ngarang sendiri. Kita katakan ya beda. Bilal ngarang namun dibenarkan oleh Nabi. Kalau Anda dibenarkan oleh siapa? Mana dalil Anda? Ya. Ini sekali lagi harus dipahami, itu namanya sunnah takririyah. Nabi tidak melakukan, tapi Nabi mengikrarkan, tidak mengingkari. Seandainya itu keliru, Rasul pasti mengingkari. Contohnya apa? Ada sebagian sahabat, ini terutama waktu penyembelihan hewan kurban, pernah seorang sahabat menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Idul Adha. Maka Rasul mengatakan, syatuka syatu lahmin. Daging yang engkau sembelih ini daging biasa, nggak ada nilai pahalanya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan aturan Nabi menyembelih itu selesai sholat Idul Adha. Ini namanya apa? Yang diingkar oleh Nabi, nggak diikrarkan oleh Nabi SAW. Jadi sekali lagi, yang wajib dipegangi sunnah takririyah juga selain sunnah ucapan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya di sini hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu kana yahlif billah anna ibnal Sayyad ad-Dajjal. Pernah suatu saat Jabir bin Abdullah bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwasanya seseorang yang bernama Ibnu Sayyad, dulunya orang Yahudi, dia adalah ad-Dajjal. Qultu tahlif billah, apakah engkau berani bersumpah dengan nama Allah? Qala ini sami'tu Umar radhiyallahu anhu yahlif ala dzalik indan Nabi sallallahu falam yunkirhun Nabi sallallahu. Ya iya, aku pernah mendengar Umar bin Khattab bersumpah dengan nama Allah di hadapan Nabi bahwasanya Ibnu Sayyad adalah Dajjal dan Nabi tidak mengingkari. Ini intinya, Nabi tidak mengingkari berarti Rasul itu membenarkan, mengikrarkan. Jadi intinya ada namanya sunnah takririyah. Sunnah yang dibenarkan oleh Nabi meskipun asalnya dari para sahabat. Ini namanya sunnah takririyah. Seorang sahabat mengucapkan suatu ucapan, seorang sahabat melakukan suatu perbuatan, lalu tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sunnah takririyah dan itu sebagai salah satu pedoman dalam hukum al-Islam. Adapun berkaitan dengan masalah Dajjal, apakah dia itu Ibnu Sayyad atau bukan, maka wallahu alam yang benar bukan Ibnu Sayyad. Namun dikatakan dia Dajjal dari sisi bahasa. Ad-Dajjal itu adalah yang sangat banyak berdusta. Bukan Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Karena Dajjal di akhir zaman itu keluar dan ada banyak tandanya. Di antara dua matanya ada tulisan kafara dan yang lainnya. Cuma intinya sekali lagi, di antara hadis Rasul, yaitu yang diikrarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Fadhal. Bagaimana menyikapi kalau yang kafir sama belum sekelompok orang yang kafir buta? Ya, ada sebagian manusia yang mereka hanya mengikuti apa kata mungkin ustadznya atau bahkan kepada nenek moyangnya. Ini sebagaimana kelakuan orang musyrikin jahiliyah. Wa idza qila lahumut tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila mereka disuruh untuk mengikuti Al-Quran. Ini
ayat diturunkan kepada kaum musyrikin jahiliyah pertama kali. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Orang musyrikin jahiliyah menjawab, cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Kata Allah, meskipun nenek moyang mereka tidak berakal, tidak pula mendapatkan petunjuk. Contoh, ya adat atau kebiasaan masyarakat ketika, apalagi nanti bulan Muharram, yang mereka katakan bulan surah, bulan yang penuh kesialan. Mereka banyak melakukan ritual-ritual yang bukan hanya bid'ah, bahkan syirik kepada Allah, tolak bala. Kemudian mereka menyembelih hewan korban ditujukan kepada entah ya jin-jin yang menunggu lautan atau gunung. Ini adalah kelakuan orang-orang musyrikin jahiliyah. Kalau mereka dinasihati, awas ini syirik, ya alasannya ini kan sudah adat istiadat. Ina'udzubillah min dzalik. Maka seorang muslim muslimah tadi harus punya prinsip, seorang muslim muslimah harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau ucapan ustadznya, ucapan nenek moyangnya, atau adat istiadatnya tidak sesuai atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib dia ikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pendapat siapapun atau kebiasaan adat istiadat bisa keliru. Yang nggak bisa keliru, Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, diterima atau tidak ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Silakan, Pak. Untuk kayak tadi disebutkan untuk penyembelihan Tuhan. Nah, ada beberapa yang katakanlah aliran ya. Kalau misalnya dia sebelum 10 Dzulhijjah, tapi dia sudah menentukan Idul Adha, nah itu terus habis itu motong. Nah itu hukumnya bagaimana? Ada beberapa mazhab. Taib. Yang pertama dalam kitab-kitab akidah salaf, di antaranya akidah Sufyan Ats-Tsauri yang hidup di abad kedua Hijriah. Beliau pernah berkata seperti yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau pernah berkata kepada murid beliau yang bernama Syu'aib, ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tarasala khalfa kulli barin wa fajirin. Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat bagimu apa yang engkau tulis sampai engkau berpendapat meyakini salat di belakang pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Kemudian Syu'aib bertanya, as-salatakullaha, apakah setiap salat di belakang pemimpin kaum muslimin? Kata beliau, la, walakin salat al-jum'ah wal idin. Tidak, namun salat Jumat, salat Idul Fitri, salat Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Entah pemimpinnya itu bergelar khalifah, atau bergelar raja, atau bergelar presiden, itu walil amr yang kita diperintahkan untuk salat Idul Adha bersama mereka. Kalau menyelisihi, dikhawatirkan tidak sah ya ibadah mereka. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beribadah tidak sesuai dengan ajaran kami, kata Rasul, maka tertolak. Dan di antara ajaran Rasul, salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Baru setelah itu menyembelih hewan kurban. Wallahu ta'ala. Nah. Ada yang lain? Tafadhal. Dengan fatwa ulama, kalau kita di Indonesia ini, apakah ada yang mengeluarkan fatwa ulama itu terus ketika keluar itu kita harus ikuti atau seperti apa? Nah, fatwa ini sekali lagi tugasnya para ulama. Dan ulama sebagaimana kata Rasul, cirinya warasatul anbiya. Jadi sekali lagi, ulama yang dijadikan sebagai rujukan kata Rasul sendiri, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Wan nabi lam yuwarithu dinar wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dirham maupun dinar. Walakin yuwarithul ilma. Namun mewariskan ilmu. Maka kalau kita mau tahu mana ciri ulama yang bisa dijadikan rujukan fatwanya, yang mewarisi ilmunya nabi. Ceramahnya, kajiannya qala Allah qala Rasul. Bukan ya cuma
guyonan tok, ya, bukan ngalor ngidul nggak jelas kemana pembicaraannya, atau sekedar yang penting ya buat hiburan masyarakat, bukan. Sekali lagi, yang dikategorikan ulama yang dijadikan rujukan dalam ilmu agama, yang Rasul katakan warasatul anbiya, mewarisi ilmunya Nabi, mewarisi akidahnya Nabi, mewarisi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan malah yang memperolok ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang wajib kita jadikan rujukan fatwa. Meskipun seandainya kita tahu betul-betul dia seorang alim, pewaris Nabi, luar biasa ilmunya, mengikuti Nabi SAW, akidahnya juga demikian. Cuma misalnya ada fatwanya yang jelas-jelas bertentangan dengan sabda Nabi, maka wajib kita tinggalkan fatwanya tersebut. Contoh tadi Imam Abu Hanifah, siapa yang nggak kenal Imam Abu Hanifah? Salah satu imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada beberapa fatwa beliau yang keliru, tergelincir. Tadi wajib kita tinggalkan dan kita ikuti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Nah, ada yang lain? Atau cukup? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.